Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali memandu Anda di program Dialog Fajar. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Mungkin beberapa di antara Anda ada yang subuh ini tuh selepas sholat subuh ancang-ancang mau melanjutkan silaturahmi atau dan lain sebagainya. Semoga dimudahkan, dimampukan ya. Dan tentunya kawan, di bulan Syawal ini bulan kemenangan yang mana kita sesudah belajar pendidikan selama sebulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Ada banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Rasanya kemarin kan kita berpisah itu sedih sekali begitu ya. Yang mana kebaikannya itu akan dilipat gandakan. Kemudian ibadah sunnah wajib pun sudah ditakar oleh Allah akan dikembalikan pula dengan kebaikan. Apakah bisa kita lanjutkan dan ibadah apa saja kawan yang bisa kita lanjutkan di 11 bulan berikutnya? Pagi hari ini alhamdulillah kita bertemu dengan Ustadz Abdurrahim Hasan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, maaf lahir batin Ustadz. Alhamdulillah, sama-sama mohon maaf lahir batin. Kosong-kosong ya Mbak Ayu ya. Alhamdulillah. Kosong ya Ustadz ya. Tapi ini kosong kesalahannya ya Ustadz ya. Ya. Tapi kalau kebaikannya jangan Ustadz ya. ya. Harus dilanjutkan. Iya, betul-betul Ustadz Rahim. Apa saja Ustadz, kita itu bisa nggak sih Ustadz meromadonkan? Masya Allah, rasanya kan Ramadan itu yang bulan spesial gitu ya Ustadz ya. Meromadonkan di 11 bulan berikutnya. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Ya, baik Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Mbak Ayu dan kawan-kawan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita berdua bisa berjumpa di tempat yang sungguh luar biasa, sungguh sejuk, sungguh penuh kebahagiaan ini. Rasanya bulan Ramadan masih menyelimuti dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Ya, kalau demikian ya tetap kita harus berpisah juga tahun ini untuk bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan memang ya kan nanti akan datang terus Mbak Ayu, akan datang terus setiap tahun akan datang kepada kita, dan tahun ini bulan Ramadan sudah meninggalkan kepada kita semuanya dan dia akan hadir lagi pada tahun yang akan datang. Ya, sementara kita akan hidup seperti biasa 11 bulan yang akan datang itu. Nah, apakah ketika pada bulan Ramadan yang akan datang dia akan hadir kepada kita, apakah kita masih ada atau tidak? Nah, itu Allah yang menentukan, karena hidup manusia adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita selalu berdoa kan, kita selalu berdoa mudah-mudahan pada tahun ini kita bertemu dengan Ramadan. Amin. Dan tahun yang akan datang kita pun akan bertemu lagi pada bulan suci Ramadan tersebut itu. Namun bagaimana Mbak Ayu, dalam 11 bulan yang akan datang ini kita masih bisa melakukan ya kebaikan-kebaikan bulan Ramadan yang sudah kita lakukan 1 bulan penuh kemarin itu. Betul. Jadi tadi Mbak Ayu sudah sampaikan bahwa pada bulan Ramadan itu adalah bulan training, bulan pelatihan kepada kita semuanya. Betul. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang di saat sebelum Ramadan mungkin agak susah. Begitu Ramadan datang, maka kita sangat ringan sekali untuk melakukannya, bersemangat sekali untuk melakukannya. Ya, contohnya seperti amalan ibadah sholat taraweh ya. Ketika datang sholat
taraweh atau berkumandang adzan Isya, maka kita sudah bersemangat sekali untuk hadir di masjid, di musola, dan selanjutnya itu. Nah, itu adalah sebuah pelatihan pembiasaan selama 1 bulan. Dan bagaimana semangat yang kita lakukan saat melaksanakan sholat tarawih itu kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Ya memang kalau bulan berikutnya tidak namanya tarawih Mbak Ayu ya. Jadi ya sholat malam lah begitu. Ya yang mengatakan ya sholat tahajud seperti itu kan. Jadi ya semangatnya sholat tarawih kita ganti yang gitu. Kita ganti untuk 11 bulan ke depan ini menjadi sholat tahajud dan gitu. Sungguh luar biasa ketika kita bisa melakukan sholat tahajud itu. Ya, sebagaimana Allah sudah menyampaikan kepada kita semuanya dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab ataka rabbuka maqama mahmudan. Begitu Ayu ya. Dan sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Ya. Kenapa begitu? Karena sholat tahajud itu adalah sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi sungguh mereka-mereka yang melaksanakan sholat tahajud itu adalah diberi derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ini Mbak Ayu, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sholat apa ya Rasul yang lebih utama setelah kita ini melaksanakan sholat fardu, begitu para sahabat bertanya. Maka Rasulullah mengatakan, ayyus sholati afdalu ba'dal maktubah, kata sahabat, qala. Maka Rasulullah mengatakan sholatut tahajud dan gitu. Jadi sholat apakah yang paling utama setelah sholat fardu itu? Maka Rasul mengatakan adalah sholat tahajudnya. Itu begitu pentingnya itu. Maka ada seorang ulama mengatakan bahwa kalau rugi sekali bagi seseorang yang tidur pada hari itu kemudian tidak melaksanakan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Nah, seperti itu, maka sangat iman sekali. Maka Mbak Ayu, sungguh sangat penting sekali kita punya niatan. Setiap kita sebelum tidur itu punya niatan untuk bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan sholat tahajud. Karena begitu tingginya derajat itu. Sehingga ada para ahli tafsir itu memberikan penjelasan yang terkait dengan maqama mahmudah. Apa itu? Dia mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan maqama mahmudah itu adalah, atau derajat tinggi itu adalah, Rasulullah akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang sholat tahajud tadi, yaitu pada waktu di hari akhir nanti. Ya, di mana kita mengetahui bahwa pada saat itu, pada saat hari yaumul hisab itu, semua manusia mengalami kebingungan, semua manusia mengalami kesusahan tiada tara. Sungguhnya mereka tahu saudaranya, mereka tahu tetangganya, mereka tahu temannya. Mungkin saya juga tahu ada Mbak Ayu dan sebagainya itu. Akan tetapi pada saat itu sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka sibuk untuk memikirkan dirinya sendiri itu. Nah, di saat itulah maka datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah. Beliau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud tadi itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan maqama mahmudah itu adalah tempat di mana pada hari kiamat nanti semua manusia itu berdiri, berdiam semuanya. Berdiam, bingung apa yang harus dilakukan, dan mereka tidak bisa bicara apa-apa. Nah, dan kecuali Allah akan berikan izin kepada mereka-mereka yang berbicara. Itu yang disebut dengan maqama mahmudah itu, yaitu Allah berikan izin kepada mereka untuk berbicara. Dan yang pertama kali yang diberi izin oleh Allah untuk berbicara adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mendoakan umatnya. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi maqama mahmudah itu adalah nanti akan diberikan kepada
mereka-mereka yang sholat tahajud itu yaitu di yaumul hisab nanti itu. Nah, ini adalah amalan baik yang kita lakukan ketika kemarin kita bulan Ramadan itu dilatih dengan sholat tarawih, maka sekarang 11 bulan yang akan datang, ini bulan Syawal dan seterusnya, kita lakukan dengan sholat tahajud. Ya, ada lagi mungkin sholat hajat dan lain sebagainya sebagainya itu. Yang pertama. Yang kedua, juga ada amalan baik lagi yang kita sangat ringan sekali ketika melaksanakannya pada bulan Ramadan, yaitu apa? Bersedekah. Ya, bersedekah atau berzakat. Ya, kemarin ketika kita pada bulan Ramadan itu sungguh luar biasa, umat muslim setiap sore itu mereka memberikan sedekahnya, memberikan takjil ya di masjid, di musola, bahkan di jalan-jalan, ya begitu ringannya kaum muslimin waktu itu memberikan sedekah atau infak kepada orang-orang yang berpuasa waktu itu. Nah, bagaimana kebaikan itu, sedekah itu bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan terus 11 bulan selanjutnya ini. Karena Rasulullah itu sudah menyampaikan bahwa nanti Mbak Ayu, surga itu akan memanggil 4 orang, memanggil 4 golongan. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang selalu hifdzul lisan, menjaga lisannya. Yang kedua adalah qiraatul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah shaum Ramadan, orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah ta'amu miskin, adalah orang-orang yang selalu memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar dan seterusnya itu. Jadi bersedekah, orang-orang yang bersedekah itu punya kesempatan nanti dipanggil surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu ya sedekah yang ringan sekali kita lakukan saat Ramadan, maka mari kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi untuk 11 yang akan datang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi Mbak, sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu ketika Ramadan sangat ini sekali, sangat mudah sekali dan berusaha bagaimana ketika begitu adzan berkumandang langsung lari. Ya, kenapa? Karena ya itu berkeinginan bagaimana mendapatkan pahala yang banyak saat Ramadan itu. Nah, itu kan, tetapi ya, begitu selesai itu yang sering masih kita sudah masih rapat, masih meeting, masih ada tugas yang belum diselesaikan, dan sebagainya itu. Maka dengan ini ya kami mengajak semuanya, mari sholat jamaah yang kita lakukan pada waktu Ramadan itu kita lanjutkan. Ya, karena kita tahu Mbak Ayu ya bahwa dengan sholat berjamaah di masjid itu kita mendapatkan 27 derajat. Dengan berjamaah kita juga bisa bersilaturahmi dengan teman kita mungkin kalau ketika kita di kantor itu kan pada jam-jam tidak sholat kan sibuk di ruangannya masing-masing. Ya, sibuk dengan job disknya masing-masing. Begitu sholat ketemu, baru ngobrol. Nah, itu kan manfaat dari sholat berjamaah dan seterusnya. Ya, begitu pula kita puasa Ramadan itu juga demikian kan? Ya, puasa Ramadan ini nanti bisa kita lanjutkan lagi untuk puasa selanjutnya. Ada puasa Syawal, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Ada itu Mbak Ayu, hal-hal yang harusnya atau kita mengajak kepada semuanya untuk melakukan aktivitas Ramadan ini untuk 11 yang akan datang. Karena ini Mbak Ayu, ada 3 perilaku seorang itu ketika dia selesai Ramadan itu. Jadi perilaku yang pertama adalah ada orang yang sebelum Ramadan itu orangnya sudah khusyuk.
begitu Ramadan tambah khusyuk. Nah, setelah Ramadan semakin khusyuk. Begitu. Itu yang pertama. Semoga saya. Iya, amin. Yang kedua, ada orang yang ketika sebelum Ramadan biasa-biasa saja, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tadi itu sibuk dan sebagainya sehingga lupa nggak sholat, ada yang begitu. Begitu datang Ramadan, dia bersemangat untuk melakukan itu. Sampai-sampai kadang-kadang sarungnya lupa beli yang baru karena datang bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan lupa lagi. Ada yang seperti itu, golongan yang kedua. Yang ketiga, ada kelompok orang yang datangnya Ramadan atau tidak datang sama saja. Bahkan kehadiran Ramadan dianggap mengganggu. Iya, kenapa begitu? Karena mau makan kok banyak tutup, warung yang tutup sehingga mengganggu. Ada yang seperti itu. Jadi ada 3 perilaku manusia dalam menyambut Ramadan atau setelah Ramadan itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang nomor 1. Amin ya Rabbal Alamin, gitu kan. Jadi sebelum Ramadan kita khusyuk beribadah, waktu Ramadannya juga kita semakin khusyuk. Dan setelah Ramadan kita akan semakin menggiatkan diri untuk khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu Mbak Ayu ya, karena waktu demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan dan mampu melanjutkan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan ini di 11 bulan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semakin semangat ini Ustadz Abdurrahim Hasan. Amin. Paling tidak kita mulai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, syukur-syukur semuanya gitu ya Ustadz, ya konsisten. Amin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat kawan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian Dialog Fajar untuk pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.